Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana syahra siyam syahral qiyam syahrur rahmah wa syarrul maghfirah wa syarrul ad'afa mudha'afah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karim ala sayyidina Muhammadin wal imamul muttaqin wa afdhalun nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan man fariha biduhuri ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, Allah muliakan Bapak Ketua Masjid Darussalam beserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati Allah muliakan Bapak Ketua RT 13 RW 04 Bapak Tri Lestari beserta staf dan jajarannya, dan yang saya hormati para sepuh, pinesepuh, orang tua kami, para hujat, para hajah, para haji, dan Ibu Ustazah Hajah Simi selaku orang tua kita, sepuh kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang saya hormati, Allah muliakan para bapak, para ibu, hadirin jamaah Masjid Darussalam yang insya Allah mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di haflah mubarakah ini, di tempat penuh keberkahan ini, di pagi yang sangat-sangat mulia ini, marilah kita tak lupa dan tak bosan kita memanjatkan puji beserta rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada saat ini, pada detik ini, dengan kudrat dan iradat serta inayah yang telah Allah berikan kepada kita, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, kita bisa berkumpul di pagi yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan berkumpulnya di tempat yang sangat mulia ini nanti bisa bersama-sama berkumpul di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga Allah limpah curahkan, Allah haturkan, Allah sanjungkan, bahkan Allah berikan kepada baginda tercinta, Habibah termulia, sahibu syafa'ah, yang membawa dari alam kegelapan ke dalam alam yang terang benderang, yakni Habibana wa Nabiyana wa Karimina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kita selaku umatnya yang alhamdulillah pada saat ini, pada pagi ini kita masih istiqomah untuk mengikuti tuntunan dan ajarannya serta sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah kita masih diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sebentar lagi kita akan kedatangan tamu agung, yaitu tamu bulan suci Ramadan, yang insya Allah dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini yang tinggal menghitung hari lagi akan datang, kita bisa menjambutnya dengan bersuka cita. Bahkan kata Nabi, man fariha biduhuri Ramadan haramallahu jasadahu alan nira. Barang siapa yang menyambut kedatangan bulan suci Ramadan dengan sukacita, dengan gembira, karena bulan penuh rahmah, bulan penuh magfirah, bulan penuh ampunan. Bahkan di bulan suci Ramadan adalah bulan yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga orang
yang sampai kepada bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, orang yang bahagia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru kita senang datangnya bulan suci Ramadan. Kalau keagungan bulan suci Ramadan, maka kata Nabi, haramallahu jasadahu alan niran. Haram jasadnya, haram kulitnya, haram badannya disentuh dengan api neraka. Maka dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, di pagi yang sangat mulia ini, di pagi yang sangat sejuk ini, saya akan membahas tentang masalah yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Biasanya pagi ini kita membahas kitab Mutarul Hadis. Bahkan pagi ini aturan mah bukan bagian saya. Ya, saya juga bingung ya. Kadang-kadang pas di-share di Gus, kok saya lagi? Kan ketua masjidnya dari pulang kampung saya telepon, kok saya lagi yang kebagian. Gak apa-apa kata yang lain, pada gak mau, pada sibuk katanya ya. Dengan alasan lah gak bisa Kang katanya, yang ini gini-gini. Udah Kang aja naik, terusin yang kemarin. Ya apa boleh buat, namanya supir cadangan ya. Namanya kenaik ganjel, apalagi bulan suci Ramadan, pulang lebaran. Masuk ke nagrek, tanyakan nagrek. Coba kalau mundur kenaiknya, kalau nggak bisa, kalau udah diganjel kita akan celaka nubruk orang. Makanya wajar saja kalau saya dalam penyampaian kurang berkenan di hati Bapak yang sekalian yang berbahagia. Mohon dibukakan pintu maaf, karena saya bukan ustadz asli, saya adalah cadangan. Atau dalam bahasa kenaik ganjel lah gitu. Maka mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Mudah-mudahan kita termasuk hadis yang dijelaskan oleh Rasulullah, arba'atun yajri ujrayb ba'dal maut. Ada 4 macam yang pahalanya ketika maut akan mengalir kepada kita. Yang pertama, murabitu fisabilillah, orang yang disibukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang disibukkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah nanti pahalanya akan mengalir terus kepada orang walaupun orang telah meninggal di alam dunia. Maka mudah-mudahan kita yang hadir di sini ini lagi berlomba-lomba membawa bekal yang sangat banyak buat nanti di akhirat. Fatajawadu fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baiknya bekal bukan masalah dunia, bukan masalah harta, pangkat, dan jabatan, tapi bekal di hadapan Allah yang sangat baik adalah takwa. Makanya pagi hari ini saya akan membahas tentang masalah puasa di bulan suci Ramadan. Karena kalau kita puasa di bulan suci Ramadan, tidak tahu syaratnya, tidak tahu rukunnya, tidak tahu batalnya, mana yang wajib puasa, mana syarat sahnya puasa, mana rukunnya puasa, mana yang membatalkan puasa, mana yang membatalkan pahala puasa. Ini penting. Karena kata Allah, as-saumu li yajri lahu. As-saumu li, kata Allah, puasa itu buatku. Yang akan membahas pahala puasa kata Allah adalah aku. Gitu. Maka di sini kemarin saya dalam pertemuan kemarin kita udah membahas yaitu tentang masalah, masih ingat Bu? Tentang masalah yaitu syarat sahnya puasa. Yang kemarin masih ingat syarat sahnya puasa itu ada 4. 1 Islam, kedua mempunyai akal atau balik, ketiga yaitu bersih dari haid dan nifas, yang keempat tahu waktunya yaitu puasa bulan Ramadan. Itu kemarin baru 3. Maka sekarang saya akan membahas di dalam kitab ini dijelaskan akan membahas yaitu tentang yang membatalkan puasa. Karena ini penting ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Paslun bi mubtilati syam asaratun. Pasan akan menjelaskan tentang yang membatalkan puasa yaitu asaratun, ada 10. Ada yang mengatakan satu kitab ada 9. Ada yang mengatakan satu kitab ada 10, tidak apa-apa. Karena kadang-kadang yang 10 ada 1 dijadiin 2. Ada yang 9 yang 1 dijadiin 2. Ada yang rukun sholat yang mengatakan 14, ada yang rukun sholat yang mengatakan 13. Itu juga nggak apa-apa, tapi semuanya juga
ada, nggak dihilangkan. Itu namanya pendapat ulama dan sama tujuannya juga sama, nggak ada yang dihilangkan. Yang maka di sini yang akan saya jelaskan mubtilati syamu asyaratun. Pasal akan menjelaskan tentang yang membatalkan puasa yang di sini yaitu asyaratun, ada 10. Banyak nih, ada 10, Bu. Al awalu duhulu syai'in min ahyani dunya walau qalilan illa jaufi amandan. Ingat, al awalu duhulu syai'in min ahyani dunya walau qalilan illa jaufi amdan. Nih yang pertama. Yang pertama, dukhulu syai'in min ahya'i dunya, memasukkan sesuatu perkara dunia walau qalilan, walaupun sedikit, ila jaufi, ke dalam yang bolong, amdan, dengan disengaja. Ini yang pertama, itu batal puasa. Contoh, di dalam anggota badan kita yang bolong, lubang kita, kemarin saya bahas sedikit ya ketika mau habis ini pengajian, yang membatalkan puasa yaitu memasukkan perkara dunia ke dalam mulut kita dengan disengaja walaupun sedikit. Nah, yang bolong di dalam mulut kita, di dalam anggota kita kemarin ada berapa? Ada 1, yaitu lubang mulut. Yang kenceng, Bu, kayak anggap aja kayak ngaji TK ya. 1 lubang kok biar enak gitu, serempak gitu. 1 lubang, 2 lubang, 3 lubang kuping atau telinga, sama tuh kan, beda-beda ya. Itu namanya pendapat beda-beda, ada kuping ada telinga kan sama gitu tak. Yang ke-4 lubang kubul, yang ke-5 lubang dubur. Nah itu. Jadi memasukkan sesuatu perkara dunia ke dalam lubang dengan disengaja walaupun sedikit, itu batal puasa. Memasukkan suatu perkara dunia ke dalam lubang walaupun sedikit, amdan, tapi disengaja. Yang disengaja di sini masuknya ditelan gitu. Jadi yang batal kalau kita berpuasa itu nelannya. Contoh, perkara dunia kalau kita dimakan apa aja, Bu? Ada nasi, ada lontong, terus ada apa lagi? Sate. Banyak itu hal perkara dunia, masukin ke dalam mulut kita walaupun sedikit, tapi sengaja dimasukin ke dalam kita, ditelan sama kita, itu batal puasanya. Itu 1. Nih, ada pertanyaan, bagaimana katanya Bapak Ibu kalau ditanya anak-anak kalau menelan ludah batal enggak? Nelan ludah batal enggak? Enggak. Kenapa enggak batal? Ada nelan ludah tidak batal dengan 3 syarat. 1, asal ludah sendi. Yang kedua, asal tidak keluar dari mulut ketiga, asal ludahnya tidak dicampuri dengan yang, contoh, ludah sendiri seharian penuh dari pagi awal puasa. Bapak Ibu hadirin jamaah yang berbahagia, karena ibu haus, telanin ludah terus dari pagi, tapi ludah sendiri belum dicampur apa-apa, batal enggak? Yo, batal enggak, Bu, Pak? Harus seimbang nanyanya sama ibu-ibu sama bapak-bapak. Kemarin iri ibu-ibu mulu yang ditanya, bapak-bapak enggak katanya. Iya. Jadi kalau kita nelen ludah dari pagi per awal puasa nyampe sore itu tidak batal, karena itu ludah sendiri. Kalau ibu menelan ludah suami batal enggak? Kenapa? Karena ludahnya udah dicampur sama punya batal. Bulan puasa pengantin baru, masya Allah. Di sini ntar dijelasin, ada ke bawahnya. Seperti anu ada dijelasin.
Karena apa? Karena ini disebutin nggak mungkin nggak terjadi. Karena para ulama yang perawi hadis yang menjelaskan kitab ini pasti ini ada kejadian. Bisa jadi. Ya, itu. Bisa tidak batal kalau yang keduanya yaitu ludahnya masih ada di dalam mulut sendiri. Kalau ludah udah diludahin terus dimakan lagi ke dalam kita berarti di dalam berarti kita batal. Atau lidahnya dicampurin dengan apa? Dengan air gula atau dengan air es atau dengan es campur atau dengan apa? Batal enggak? Kalau enggak ditelan mah enggak batal. Batalnya kalau ditelan. Di sini dukhulu sayin min ahyani dunya walau qalilan illa jauh amdan. Memasukkan hal perkara dunia kepada yang bolong dengan disengaja walaupun sedikit. Ini mah ada sedikit katanya cuman 1 suap doang. Dikit ditelan tetap batal. Gimana kalau kita nih nggak gosok gigi terus sisa nasi di sini, ditelan apa dibuang? Ayo, ditelan apa dibuang? Nah, berarti udah pinter ngajinya nih, berarti nyambung. Pinter nih ibu-ibu, berarti dibuang. Nah, gitu ya. Jadi hal apapun yang masuk ke dalam mulut kita, perkara dunia, mau makanan apa, mau permen, mau apa, tetap kalau ditelan sama kita tetap batal. Contoh begini, kalau ibu punya cucu nih, punya cucu ya pagi-pagi jam 10 udah beli permen nih ke depan, lupa nih permennya di itu sama ibunya, apa diemut ya digini lupa, tapi nggak ditelan, batal nggak? Hah? Batal nggak? Nggak ditelan nih, batal nggak? Tidak cuman ngapain pagi-pagi makan permen gak ada kerjaan gitu ya, pura-pura lupa. Tapi kalau ibu-ibu nih pagi-pagi lagi nyuapin anak, lupa itu anak kan megang apa gitu makanan, megang tempe, dipegang dulu di sini, di mulut ya digigit dulu, sama anaknya dikagetin, mama ketelan, batal nggak? Batal nggak bu? Ini kagak batal karena tidak disengaja. Pak Narto pulang dari masjid, biasa ngopi pagi-pagi datang ke rumah, padahal bulan suci Ramadan. Biasa ngopi ke rumah, pas inget, Masya Allah ini bulan puasa, ini bulan Ramadan. Udah habis segelas sama roti 2, batal nggak? Kagak batal itu. Itu rukhsah, kemurahan dari Allah, itu rezeki. Tapi jangan salah, ketika ingat jangan dilanjutin, langsung ngambil air, langsung kumur-kumur, keluarin semua, merasa di dalam mulut udah bersih nih, nggak ada sisanya, baru kita ludahin, baru ditelan juga lidah, nggak apa-apa, karena itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu, jadi ingat, ketika bulan suci Ramadan, kita harus ingat ada barang sesuatu perkara hal dunia yang masuk ke dalam mulut kita, walaupun sedikit karena disengaja, itu batal puasanya. Harus ingat, ini soimun, saya lagi puasa, puasa. Maka di sini ada yang namanya membatalkan puasa, ada yang namanya membatalkan pahala puasa. Ada di sini bab yang membatalkan pahala puasa, ada. Di sini di kitab ini ada 5. Ada 5. Cuman ini yang akan kita bahas, yaitu yang sedang kita bahas adalah yang membatalkan puasa. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam anggota badan kita itu, yang kedua itu ada yang namanya lubang hidung. Nih, saya nanya nih kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang sering ngupil nih, sering ngupil bulan Ramadan nih, kebanyakan nih. Coba, kalau ngupil batal enggak?
Nah, madhab dua-dua nih, ada batal ada yang enggak nih. Seru nih. Bu silakan diminum Bu, santai aja Bu. Itu ngobrol ini Mas, santai, silakan diminum kalau yang udah ada. Nih, besok udah seminggu ke sono kan udah nggak bisa minum pagi lagi, haram nih. Kan minum Bu, silakan. Tuh biar agak terang itu minum susu. Ya, silahkan Bu ya. Jadi yang kedua, yang lubang ada di anggota badan kita itu yaitu lubang hidung. Nih. Kalau lubang hidung, kalau kita yang sering ngupil, tetap ya sering ngupil, itu batal puasanya enggak Pak, Bu? Tidak batal. Nah, coba kalau ibu disunahkan ketika mau wudhu, yaitu apa namanya? Menghirup air yang memasukkan air. Allahumma harin sari. Bukan itu apa, Bu? Allahumma ro'ihatal jannah, gitu kan? Ada situ ya doanya kalau tidak salah, lupa lagi tuh. Jangan dibaca. Mungkin ibu-ibu udah tahu. Ustadz Kunandar tiap ini hari Sabtu saya dengar tuh dari jembatan tuh doa itu. Jadi kalau kita di bulan suci Ramadan kita menghirup air. Nah, menghirup air dalam hidung batal enggak Bu? Tuh kan bingung ya. Kalau ibu kita, bapak-bapak menghirup air ketika bulan suci Ramadan itu tidak batal, kecuali kalau menghirup airnya nyampe ke sini, ke dalam lubang kita, di sini terasa pening, terasa pusing tuh Bu ya Pak, ke sini baru itu batal. Itu di situ batasannya. Ya, harus ingat. Walaupun itu sunnah. Nah, ketika kita mau berwudu kan, sunnah-sunnah berwudu itu boleh dilaksanakan, tapi jangan sampai terhirup nyampe ke otak kita, nyampe pening, itu baru batal. Itu diantaranya. Kemudian kuping. Nah, lubang yang ketiga adalah lubang kuping. Nah, yang sering yaitu ngorekin kuping. Di bulan suci Ramadan ngorekin kuping batal enggak? Nah tuh ada yang batal ada yang enggak, masih bingung meragukan nih. Kan enggak betah ya Pak ya kalau ada itu kupingnya berisi gitu, dikorekin pakai gini nih, pakai jari manis kita, batal enggak? Ada yang batal ada yang enggak. Bingung ya, padahal ini ngaji dasar banget gitu, paling bawah. Jadi kalau kita ngorek kuping pakai ini jari kelingking, kita tidak batal, karena sebatas jari kelingking ini dalamnya gitu sebatas ini Bu. Nah coba kalau ibu ngorek kuping pakai cotton bud, batal enggak? Batal enggak Bu Pak? Kenapa bisa batal? Karena ngoreknya melewati batas, yaitu dalamnya jari keling. Nah itu gampang bahasnya, gampang gitu. Itu tidak batal kalau begitu. Kalau dikorek-korek kuping sampai dalam-dalam itu batal dalam kitab ini dikatakan. Nih. Berarti yang keempat dan yang kelima yaitu lubang kubul dan dubur. Nih. Bapak ibu mungkin dulu lagi kecil di kampung mandi di kali nih Bu. Bapak atau ibu ya kentut di kali ini lagi ngerendam, masuk air karena kentut kalau buka gini tut masuk lah, buka, batal nggak Bu? Batal tuh, udah paham berarti alhamdulillah. Nah siapa tahu lagi puasa pergi ke kolam renang ya Bu ya di Jakarta, ngomong anak, bapaknya mbak ibunya ngikut renang kagak tahu, nggak sadar kentut nyampe keluar itu si air itu berubuk kentut kan pasti masuk. Air itu batal nggak? Batal. Bahkan di dalam kitab ini dijelaskan ya Bu, kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ada lubang air kencing dimasukin air itu bapak-bapak itu ya itu batal. Bahkan ibu-ibu kalau mau istinja, mau bersuci, maaf aja dengan 1000 maaf, yaitu harus pakai
telapak tangan, jangan pakai jari 1 atau jari 2. Nggak bersih, nyampe jarinya dimasukin, walaupun dikit dimasukin masuk air, itu tidak boleh, membatalkan puasa. Ini saking apiknya ya dalam kitab ini Safinatun Najah, sampai apiknya nyampe menetil begitu. Karena itu biar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, Bu. Maka hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang membatalkan puasa yang nomor 1, yaitu al-awalu dukhulu syai'in min ahyani dunya walau qalilan illa jawfi amdan. Jadi memasukkan sesuatu hal perkara dunia ke dalam mulut kita walaupun sedikit, yaitu hanya disengaja, itu membatalkan puasa. Udah paham ya? Kayak bapak nih makan minum ini kalau bulan suci Ramadan berarti batal puasa. Gitu aja lah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, wasani ila qaihu amdan wa illam yarji. Yang kedua, yaitu yang kedua itu muntah dengan disengaja. Tuh, muntah disengaja bagaimana, Bu? Di dalam kitab ini dijelaskan muntah disengaja, nggak mau muntah istilahnya dikorek-korek mulutnya. Nyampe itu gimana ya? Nah, itu batal. Ada, Bu, muntah yang nggak batal, ada nggak? Apa? Tuh, pinter, udah ada di kitab ini. Berarti muntah yang tidak batal yang pertama yaitu orang ibu yang lagi ngidam. Nggak ada bapaknya ngidam, bisa juga ya, ada ya. Itu ya, Bu ya. Jadi ketika kita di sini menjelaskan, yaitu yang kedua, muntah disengaja, bisa kita muntah dicolok-colokin mulut kita sampai kita itu muntah dengan sendirinya, yaitu kita membatalkan puasa kita, yaitu Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua yaitu yang membatalkan puasa di dalam kitab ini yaitu wasani allaqaihu amdan wa illam yarji, yaitu kita muntah dengan disengaja, dicolok-colokin mulut kita supaya kita muntah. Tapi kalau muntah kita yang tidak disengaja, seperti ada yang tertentu, misalkan naik mobil ya, perjalanan jauh, terus kita di jalan puyeng, terus kita muntah, itu tidak batal. Asal ketika kita muntah dibersihin pakai air, dikeluarin sampai bersih, baru ludah kita ditelan, itu tidak apa-apa. Atau begini, atau kita mendatangi dengan sengaja biar muntah. Contoh, misalkan di Kali Cipinang ada bangkai, itu banyak bangkai, gede banget, tapi disamperin kita jadi muntah, itu juga batal. Karena itu disengaja ya, Bu ya, jangan sampai ya. Wasalisu yang ketiga, nih yang ketiga, wasalisu yang ketiga yang membatalkan puasa yaitu amdan bi ghairi jima'in, sengaja, yaitu mengeluarkan jima. Tuh gimana, Bu? Misalkan ibu pagi-pagi lagi berpuasa atau bapak ya, nah sengaja mengeluarkan jima
dari seorang ibu atau bapak ketika bulan suci Ramadan dengan cara apapun itu tetap batal puasanya. Batal puasanya. Ya, karena disengaja. Nah, gimana umpamanya kita tidur siang, terus kita mimpi jima tapi tidak sengaja keluar mani, batal puasanya enggak? Hah? Batal enggak puasanya, Bu? Bingung ini, ada yang batal, ada yang Ibu-ibu, Pak batal enggak? Pak Guru, batal enggak puasanya Pak Guru? Nah? Kagak, Pak? Enggak batal, tapi nanti wajib mandi dan wajib qada. Iya, Bu ya. Jadi yang ketiga yang membatalkan puasa itu yaitu mengeluarkan air mani dengan disengaja. Gitu ya, Bu ya. Yaitu yang ketiga dan yang keempat yaitu antara suami istri. Ketika kita siang bersegeraman dengan suami istri di siang hari, misalkan ya, karena ini maaf ya Bu ya, agak ini ya, tapi ini kan ilmu ya. Tapi kalau jadi guyonan dalam pengajian ini kata Nabi mungkin ini ngajinya kurang berkah, tapi ini kan hukumnya. Nah, jadi kalau di dalam bulan suci Ramadan bersegeraman antara suami dan istri itu bisa membatalkan puasa. Contoh, umpamanya tidak keluar mani tapi si istri itu apa suami itu udah masuk dikit tuh, tetap itu batal. Istrinya batal, suaminya juga walaupun nggak keluar mani. Di sini harus hati-hati ya Bu ya. Tuh jangan deket-deket kata Pak Ade itu, jangan deket-deket. Tar nyetrum lagi puasa. Makanya kalau lagi puasa ini soimun, saya lagi berpuasa. Katanya setan Pak Guru ya dibelenggu katanya ya, diikatnya. Wah gulikot cina, diikat setan itu dibelenggu, tapi tetap ya bulan suci Ramadan malah banyak yang muncul. Banyak godaan-godaan kita. Iya, padahal kita lagi puasa, lagi lemes, tapi ada aja ya. Mungkin kan seperti itu diterangkan di kitab ini, yaitu yang ketiga, yang keempat yaitu mengeluarkan atau bersegama antara istri ketika bulan suci Ramadan walaupun tidak keluar mani tapi masukin sedikit pun ya, sedikit lah, enggak semua gitu Bu, asal lah gimana gitulah, susah, tetap itu batal dua-duanya. Ada mungkin kali gitu pengantin baru ya kayak gitu ya, bisa juga dikit doang katanya, enggak batal, dikit cuman dikit gitu ya, tetap nggak boleh dua-duanya batal. Pade kalau batal asik. Nah, itu ya, itu. Kalau megang kagak batal kalau megang ya. Ya. Nih. Yang kelima, langsung aja yang kelima ya. Tadi 3 sama 4 udah. Yang kelima, yang membatalkan puasa ketika kita bulan suci Ramadan adalah haid. Tuh, haid. Nah, ini bagi ibu-ibu ya. Haid, apa sih haid itu Bu? Nih. Haid itu yaitu zaman haid paling sedikit berapa Bu? Ibulah yang nanya, yang tanya. 1 berapa Bu lamanya? Kata ibu, awas Bu, harus tahu hitungan Bu. Bapaknya kan nggak tahu, taunya bapaknya mah nanya, udah suci belum, udah bersih belum, kan gitu ya Bu. Nggak tanya, udah berapa hari, padahal harus hati-hati. Sedikitnya haid berapa, galibnya haid berapa, banyaknya haid berapa, harus itu. Kalau enggak sedikit berarti karena galibnya kenanya berapa? 7 hari 7 malam, kalau banyaknya 15 hari 15 malam, kalau itu tidak suci bagaimana? Tidak tahu.
Kan harus tahu, bahkan satu keterangan mengatakan kalau ibu pengen ngetes bersihnya darah haid yaitu pakai kapas gitu Bu. Saking itu harus kita kalau udah bersihkan wajib berpuasa. Itu kalau kita haid di bulan suci Ramadan berarti kita batal puasanya. Kemarin dijelaskan ya, di dalam syarat sahnya puasa ada di antaranya yaitu orang bersih dari haid dan seumpamanya haid. Nah, bersih dari haid itu bisa kita termasuk syarat sahnya puasa kemarin. Berarti kalau kita lagi puasa kita keluar haid berarti batal puasanya. Tapi kemarin ketika mau maghrib, udah mau maghrib dikit lagi kemarin ya, batal puasanya karena haid. Wajib buka atau wajib tidak buka? Nih, kemarin masih ingat kan penjelasannya? Tergantung niat kita. Kalau kita niat puasa, berarti kita harus terus. Kalau kita niat puasa, mau buka juga mau enggak apa-apa. Gitu ya. Di situ di dalam kitab ini. Jadi hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membatalkan puasa yaitu yang nomor 5 itu yaitu haid. Haid itu kan dijelaskan di dalam kitab yang telah lalu. Bagi orang yang haid pertama haram sholat, kedua haram berpuasa. Kenapa haram berpuasa? Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan yang sangat agung, bulan yang sangat suci, sehingga yang melaksanakan juga harus orang suci. Orang haid itu tidak bisa. Gimana kalau saya udah lebih 5 hari, 15 hari, 15 malam haid terus, keluar terus, wajib puasa enggak Bu? Itu namanya yang dikatakan darah istihadah atau darah penyakit. Wajib pakai pempes puasa nggak apa-apa. Karena itu darah penyakit, yang namanya penyakit ya Bu. Ketika kita mau puasa, walaupun itu karena udah batas haidnya udah lebih, tapi masih keluar itu darah, wajib kita berpuasa. Yang keenam yaitu juga ada di sini dikatakan nifas. Nifas juga sama. Yang kedua, yang ketujuh yaitu melahirkan. Kalau nifas itu kan kita habis apa Bu? Yang nama nifas itu habis melahirkan. Kalau zaman nifas itu ada berapa Bu? Waktu nifas itu ada berapa? Tuh 40 hari. Ingat Bapak-bapak nih. Kalau habis ngelahirin yaitu waktunya 40 hari. Kalau bapak-bapak biar nggak keliwat, ngambil aja beli itu Indomie sedus 40 hari. Tiap hari pertama ibu lahir kasih ibu 1 atau bapaknya makan. Ketika habis 40 berarti ibunya udah suci 40 hari. Itu ya, gampang tuh. Jadi yang membatalkan puasa itu yang keenam yaitu nifas. Yang ketujuh nih. Yang ketujuh yang membatalkan puasa itu juga melahirkan. Nah, di sini dijelaskan mau melahirkan bayi atau melahirkan bakal bayi. Artinya apa? Mau melahirkan bayi secara utuh, mau melahirkan bayi secara prematur, atau melahirkan bayi yaitu secara apa? Sesar atau keguguran. Nah, tetap yaitu membatalkan puasa. Tuh ya Bu ya, gampang ini. Yang kedelapan, biar cepat. Yang kedelapan yaitu yang membatalkan puasa itu, yaitu yang kedelapan, orang yang membatalkan puasa itu yaitu orang yang hilang akal. Hilang akal. Nih. Hilang akal itu yaitu majnun gitu, batal itu puasanya. Ya. Contoh gini Bu, hilang akal nih. Kita lagi ngobrol nih gini, lagi bulan suci Ramadan. Tahu-tahu
hilang akal itu, gila sebentar, batal puasanya nggak Bu? Batal itu. Tapi kalau begini, ada yang dikatakan hilang akal nih, hilang akal. Nih, hilang akal di sini dijelaskan. Hilang akal. Misalkan hilang akalnya dari pas kita berpuasa, nyampe maghrib itu baru ingat, sah puasanya enggak? Nah, dijelaskan di sini, yaitu orang pingsan atau orang yang membatalkan puasa, yaitu kalau pingsannya sepenuh hari, nah itu yaitu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sebentar gila, sebentar ingat itu, nah awas nih, salah nih penjelasannya. Kalau sepenuhnya orang tidak ingat dari awal puasa nyampe maghrib itu batal, tidak batal puasanya. Tapi kalau sebentar ingat, maghrib ingat lagi, sebentar ingat lagi, itu tidak batal puasanya. Ya, di sini dijelaskan itu tidak batal. Nah, umpamanya hilang akal, ada yang ketika hilang akal tidur. Coba tidur umpamanya. Nih dari sahur nih ya, ada kan yang gitu ya. Sahur, begitu habis sahur, habis kuliah subuh tidur, bangun-bangun pas adzan maghrib tuh. Adzan maghrib atau bangun-bangun isya. Nah, itu batal nggak puasanya? Kan ada yang begitu ya? Ada. Bahkan di zaman Rasulullah ada sahabat Rasulullah yang tidur 350 tahun. Ada itu. Ini baru setengah hari dari maghrib sampai isya di kala bulan Ramadan, hilang akalnya, tidur. Batal nggak puasanya? Tidak batal. Karena ada udurnya sholat itu ada dua. Yang pertama karena lupa, yang kedua karena tidur. Ini ada yang namanya udur sholat. Maka ketika Aisyah radhiyallahu an oleh Rasulullah ketika bulan suci Ramadan dia haid, kata Rasul, nu'maru bi qada'i saum wala nu'maru bi qada'i sholat. Kata Siti Aisyah, saya disuruh oleh Rasulullah untuk mengqada puasa, dan saya tidak disuruh oleh Rasulullah untuk mengqada sholat. Makanya kalau ibu-ibu yang dulu puasanya belum dibayar, nah sekarang kudu dibayar, wajib diqada, gitu ya Bu ya. Nah itu Rasulullah perintah kepada Aisyah wajib mengqada puasa, tapi tidak diperintah untuk mengqada sholat. Maka di situ ada yaitu peraturan yang namanya udurnya sholat. Nah, kan di situ di dalam kitab nanti bahasnya banyak. Ada yang sholat wajib diqada yang gimana, ada yang tidak wajib diqada yang seperti apa. Ada yang namanya qasar, ada yang namanya jama, ada yang namanya jama takhir, ada yang namanya jama takdim. Mana yang bisa diqasar, mana yang bisa diringkas, mana yang enggak bisa, itu ada dalam aturan sholat insyaallah. Ini adalah kemurahan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi kita sebagai umatnya. Jadi yang kedelapan yaitu hilang akal atau gila ya. Secara di sini dijelaskan kalau orang hilang akal ketika lagi ngobrol bulan suci Ramadan, hilang akal itu yaitu batal puasanya. Tapi kalau hilang akal dari maghrib sampai sore itu tidak ingat sama sekali, itu tidak batal. Nih, yang selanjutnya ya Bu ya, yang membatalkan puasa. Di sini kan tadi ada 10. Yang ke-9 yang membatalkan puasa ini ada tambahannya, yaitu belum waktunya berbuka puasa, kita sudah buka duluan, itu batal puasa. Hati-hati.
Ada yang kalau saya di jembatan ya dengerin lagi jualan gitu, ada yang adanya duluan, dung 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 dung, udah ada duluan. Padahal waktu tinggal berapa menit, hati-hati. Belum pas waktu buka puasa, jadi kita harus tahu waktu buka puasa. Biar kita tidak batal puasanya, itu harus tahu. Jadi jangan sembarangan. Di sini nih ada adzan, anak-anak, wah belum waktunya adzan udah adzan. Hati-hati. Itu bisa membatalkan semua orang yang berbuka puasa karena dengar adzan itu belum waktunya, nyampe waktunya buka. Makanya kita suka dengerin di TV dulu ya, di TV. TV aja dulu Bu. TV yang pasti, itu yang punya pemerintah yang tanggung jawab. Ada saya kadang-kadang dengar, habis kita udah kenyang baru adzan di sini, mana yang benar? Hati-hati. Ini bisa membatalkan puasa kalau kita tidak tahu waktu pas berbuka puasa. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10 yang membatalkan puasa ini yang lebih bahaya, yaitu murtad. Tuh. Udah sering saya bahas ya tentang masalah murtad. Di dalam Sulamut Taufik kami dijelaskan tentang masalah murtad, yaitu orang yang atasahulu fi kalam fi hada zaman, yaitu banyak orang yang ngomong yang merasa gampang dengan omongannya, padahal dengan omongannya tersebut bisa menjerumuskan, yaitu kadang-kadang kepada kekufuran atau kekafiran. Itu tidak boleh di bulan suci Ramadan. Contoh, misalkan gimana? Contoh kalau kita murtad ucapan bisa membatalkan puasa di bulan suci Ramadan. Ngapain puasa? Ngapain puasa? Nyapain puasa kan tidak wajib. Padahal puasa diwajibkan oleh Allah. Kita bilang tidak wajib. Itu di bulan Ramadan bilang begitu, itu batal puasanya. Atau begini, enak kita ngomong ya. Enak kita ngomong, dasar lu kafir, dasar lu tidak punya agama, dasar lu wanita nggak punya agama. Kita lagi puasa itu batal puasanya. Hati-hati. Dasar lu jahiliyah, lu pakai dasar menghinakan kepada orang tersebut dengan sesuatu, itu puasanya batal. Apalagi pahalanya puasa. Jadi hati-hati di bulan suci Ramadan ya Bu ya. Ucapan kita harus dijaga, tingkah laku kita harus dijaga, dan lain sebagainya harus kita jaga. Jadi yang namanya murtad sering saya jelaskan di sini. Orang yang namanya murtad itu ada murtad ucapan, ada murtad i'tiqad, dan ada murtad yaitu pekerjaan. Itu yang lebih bahaya adalah murtad pekerjaan. Udah dia murtad, tidak percaya kepada Allah dan nyembah bukan kepada selain Allah. Itu yang namanya murtad. Dikatakan itu bisa dikatakan kafir. Bahaya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, contoh kita ucapan lagi di bulan suci Ramadan, saya mah tidak percaya kepada Nabi Muhammad, bahkan ada nabi selain Nabi Muhammad. Saya tidak percaya kepada akhirat, saya tidak percaya kepada surga, saya tidak percaya kepada neraka. Di bulan suci Ramadan menghilangkan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya dengan hakikat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak percaya surga neraka, tidak percaya akhirat. Lagi bulan suci Ramadan di dalam hatinya seperti itu diucapkan, apalagi batal puasanya. Maka kita dijelaskan dalam rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada dan iman kepada qada dan qadar Allah. Itu kita sudah dituntut di awal kitab ini sudah dibahas. Kita harus beriman kepada Allah yang pertama. Maka semuanya, hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam menggapai cita-cita kita supaya cita-cita kita puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan puasa kita menjadi puasa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya haus dan dahaga, mudah-mudahan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru yang membatalkan puasa, belum yang membatalkan pahala puasa. Di sini di kitab ini dijelaskan ada 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Khamsatun asya'a tuhbitu shaum. Ada 5 yang membatalkan puasa. Tapi kan sekarang udah pas jam 6. Kalau dibahas lama gitu ya.
Ini pahalanya ini lebih penting, Pak. Kadang-kadang kita semua bisa nahan dahaga, lapar, haus bisa, tapi tidak bisa yang namanya mencegah daripada mulut kita. Di sini al-kadzib, al-ghibah, an-namimah, al-yamni khumsu, yaitu yang selalu orang yaitu mengadu domba, ghibah, namimah, dan orang yang selalu janji buat palsu. Itu kalau dibahas itu banyak, itu ada di dalam diri kita. Makanya hati-hati kalau berpuasa, kita jangan sampai puasa hanya lapar dan dahaga saja, tapi kita tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, kata Nabi di dalam kitab dijelaskan Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju'i wal atos. Nah, kata Nabi, betapa banyak orang di zaman sekarang ini yang puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga haus, tapi tidak menahan, tidak bisa menjaga yang membatalkan pahala puasa. Jadi dari saya, Bu, hadirin jamaah yang berbahagia, ini adalah bekal supaya bulan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita udah memenuhi syarat sahnya puasa, udah tahu rukunnya puasa, udah tahu batalnya puasa. Mudah-mudahan ke depan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai, kata Nabi, puasa hanya lapar dan haus dan dahaga, tapi kita tidak mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sebelum ditutup ada pertanyaan hal ini atau hal tentang puasa atau hal apa aja, silahkan para bapak juga boleh. Kan di sini banyak narasumber, ada Pak Guru, ada Pak Yudi, Pak Ahmad, ada Pak Haji, juga Bu Sumedi, Pak Haji Paung. Silahkan yang mau bertanya, mumpung masih ada di sini. Yuk kita bertanya rempuk bersama biar ibadah kita lebih mantap lagi, sehingga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang bertanya dari Bapak atau Ibu hal yang berkaitan dengan ini, yang di luar juga ini juga boleh, karena kita banyak yang akan menjawab narasumber kita. Silakan sebelum ditutup. Tentang membatalkan pahala puasa. Tapi ini dengan juga pakai kamar, tapi dengan tangan, cuma satu aja. Nah, itu sama aja, Pak. Sama Pak, sama membatalkan puasa. Seperti di sini dijelaskan ya, yang ada yang 5 kita belum bahas ya, yaitu ada namimah, ada ghibah tuh, ada kadzib, ada yaminul khumus, itu janji palsu, dan ada walan daj'uru bis syahwat tuh, memandang dengan syahwat, ada di situ Pak, ada ya. Memandang dengan syahwat bisa membatalkan pahala puasa. Contoh, kalau kita umpama bapak-bapak pada hartolah melihat yang bening-bening, tahu-taunya syahwatnya birahinya bangun gitu, itu bisa membatalkan pahala. Hati-hati. Tuh enggak, katanya enggak, dia mau gitu. Nah, itu hati-hati. Atau sumpah palsu, bohong, mengadu domba, di sini kata gini, jemput begini, itu habis pahala puasa di hadapan Allah. Hanya puasanya lapar dan dahaga doang. Ini kalau dibahas ini lah, ibu udah tahulah, pokoknya jaga hati kita, jaga mulut kita, jaga penglihatan kita, jaga pendengaran kita dari hal-hal yang kurang baik, terutama yang membatalkan puasa. Jadi bener, kalau pagi, kalau mau berak mau apa, tengah malam aja Bu. Jadi dari maghrib nyampe sore kita nggak berak, kalau takut ceboknya salah, kan begitu ya. Gak apa-apa, tapi kan udah dikasih ilmunya, tahu saya merasa nggak bersih karena biasa gini-gini gitu ya. Enggak, itu emang ilmunya seperti itu, daripada kita batal gitu ya. Bukan, ibu udah tahu ilmunya sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ada lagi ibu. Tuh bapak-bapak kemarin kan ditanya ibu mulu katanya tuh. Sekarang bapak-bapak silakan tuh, Bang Namin silakan, Mat Namin. Kalau nyolokin berpuasa. Nah ini nih, nyolokin gigi bulan puasa berdarah enggak? Terus berdarah, nah terus dicabut, salah sendiri. Cabutnya jangan bulan puasa, nusuk-nusuk giginya jangan puasa, habis maghrib, habis isya, biar puasanya kagak batal. Nih begini, tadi kan ada sesuatu perkara dunia yang masuk ke dalam mulut kita dengan disengaja walaupun sedikit
batal. Ini nih pertanyaannya, orang nusuk gigi keluar darah, nih ketelan batal nggak? Karena apa? Wow, pinter berarti udah ngaji barusan. Udah ngaji berarti barusan tidak boleh dicampur, yaitu dengan darah berarti batal kalau ketelan. Makanya dibuang dulu, dikohekin dulu nyampe bersih kumur-kumur, baru ketelan juga nggak apa-apa. Lagian nggak ada kerjaan nyolokin gigi bulan Ramadan, ntar aja habis. Itu ya, itu. Ada lagi? Ada lagi ya udah ya. Udah terlalu ini ya Bu ya. Ya, para bapak, para ibu, hadirin jamaah yang berbahagia, yang telah istiqomah mengikuti dari subuh sampai sekarang, mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita, yaitu buat nanti di akhirat, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat berpuasa dan mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami atas nama pribadi keluarga mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Udah barang tentu dalam tutur kata kami, ucapan kami, bentuk bahasa kami, bahasa tubuh kami kurang berkenan di para bapak ibu hadirin jamaah yang berbahagia. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kun akhiril mubtadi musamian wa kun islahi badan nasian wa in ba'da fi ta'muli wa in ba'da tanpa la tubadili. Para bapak, para ibu, apabila ada kata-kata saya yang salah, yang kurang berkenan di hati bapak ibu sekalian, mohon diluruskan, mohon diikhlaskan, mohon diislahkan. Dan apabila ada kata saya yang benar sedikit pun, tolong dipergunakan, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ihdinas siratal mustaqim wal aqim minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.